Jika semua negara besar berhutang, dari siapa mereka meminjam? Tahukah kamu, ternyata hampir 90% negara di dunia ini memiliki hutang. Negara-negara besar dan maju sekelas Amerika, China, serta Jepang pun tak luput dari yang namanya hutang. Bahkan mereka menduduki posisi teratas negara dengan hutang terbesar di dunia. Nah, sekarang timbul pertanyaan di benak kita. Kenapa sih sebagian besar negara berhutang? Dan jika semua negara di dunia ini berhutang, lalu siapa yang memberikan hutang? Dalam kehidupan bernegara, hutang tidaklah selalu buruk. Justru sebaliknya dapat membantu mempercepat kemajuan suatu negara. Dengan catatan nilai hutang dan rasio hutang terhadap PDB harus sehat dan wajar. Serta alokasi penggunaan hutang tersebut harus tepat sasaran. Dana pinjaman digunakan untuk membangun sektor-sektor yang dapat meningkatkan produktivitas suatu negara. Menurut data Global Firepower tahun 2022, Amerika memiliki hutang sebesar 286.000 triliun. Inggris memiliki hutang 124.000 triliun, Perancis 90.000 triliun, Jerman 81.000 triliun, dan Jepang 60.000 triliun. Ini adalah beberapa negara dengan kekuatan ekonomi paling signifikan di dunia. Seperti yang ditunjukkan data ini, semuanya memiliki hutang dalam jumlah besar di neraca mereka. Di sebuah negara, pendapatan atau arus kas masuk biasanya berasal dari pajak. Pemerintah kemudian menggunakan uang pajak ini untuk membangun infrastruktur, meningkatkan keamanan nasional, menjalankan program sosial, dan melakukan kegiatan kesejahteraan lainnya. Namun, ketika pengeluaran pemerintah melewati pendapatan yang diperolehnya, itu mengarah pada kondisi yang disebut defisit. Defisit adalah perbedaan antara pendapatan aktual dan pengeluaran pemerintah. Untuk menutupi perbedaan ini, pemerintah perlu meminjam uang atau mungkin menciptakan uang. 3 cara negara berhutang atau meminjam uang. Secara formal, ada 3 cara bagi pemerintah suatu negara untuk meminjam uang, baik itu dari dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri. Yang pertama, dari warga. Ya, warga suatu negara meminjamkan uang kepada pemerintah mereka yang menambah hutang nasional negara tersebut. Ini adalah cara paling aman untuk mengumpulkan uang dari sudut pandang ekonom. Banyak negara maju lebih memilih metode ini untuk meminjam uang. Untuk melakukannya, pemerintah menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga tetap yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman yang disebut kupon. Kupon ini dapat dibayarkan setiap 3 bulan, setiap tahun, atau secara kumulatif pada akhir masa jatuh temponya. Jatuh tempo mengacu pada jangka waktu penerbitan obligasi, yaitu jangka waktu Anda meminjamkan uang Anda kepada pemerintah. Banyak yang mau untuk meminjamkan uang kepada pemerintah karena ada jaminan berdaulat untuk uang itu. Investor diyakinkan karena mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan uang mereka kembali, bersama dengan jumlah bunga tetap dalam bentuk kupon atas uang yang mereka pinjamkan. Obligasi pemerintah dianggap sebagai salah satu instrumen keuangan teraman karena pemerintahlah yang menjamin pengembalian uang setelah jatuh tempo dengan kupon tetap sebagai pembayaran bunga untuk uang yang dipinjamkan. Jadi, jika Anda berinvestasi dalam reksadana hutang, terutama obligasi yang diterbitkan pemerintah, Anda pada dasarnya meminjamkan uang Anda kepada pemerintah. Yang kedua, meminjam dari luar negeri. Pemerintah juga bisa meminjam uang dari luar negeri. Pemerintah dapat meminjam uang kepada bank asing, lembaga keuangan internasional, investor asing lainnya seperti IMF, Bank Dunia, European Investment Bank, Islamic Development Bank, dan lain-lain, dengan menerbitkan Treasury Bond. Di Amerika ini disebut T-Bonds. Namun, satu hal yang harus diingat, ketika suatu negara meminjam uang dari luar negeri, yaitu menggunakan hutang luar negeri, uang yang dipinjam biasanya adalah mata uang yang berbeda dari mata uang mereka sendiri. Banyak ekonom skeptis terhadap metode pinjam federal ini, karena selain kewajiban pembayaran bunga obligasi yang diterbitkan, ada resiko fluktuasi nilai tukar. Katakanlah misalnya Indonesia meminjam dari Amerika dalam dolar Amerika, dan pada suatu saat nilai dolar naik secara signifikan terhadap rupiah. Tiba-tiba hutang luar negeri Indonesia ke Amerika naik secara signifikan.
Mungkin ada juga yang bertanya, bagaimana bisa institusi seperti Bank Dunia mampu memberikan uang ke banyak negara? Dari mana sumber keuangan mereka? Untuk diketahui, Bank Dunia memiliki anggota sebanyak kurang lebih 189 negara. Nah, negara-negara anggota inilah yang memberikan kontribusi kepada Bank Dunia tersebut. Selain itu, pendapatannya juga berasal dari pengembalian hutang negara yang sudah jatuh tempo plus bunga yang harus dibayarkan. Yang ketiga, meminjam kepada negara sendiri. Nah, yang bagian ini mungkin kamu sedikit aneh mendengarnya. Bagaimana bisa sebuah negara meminjam uang kepada dirinya sendiri? Namun pada kenyataannya hal ini benar terjadi. Sebagai contoh, Amerika misalnya, berhutang hampir 6 triliun dolar kepada sejumlah lembaga yang ada di negara tersebut. Jadi, sebuah negara dapat meminjam uang dari lembaga pemerintah dan anak perusahaannya sendiri. Beberapa lembaga pemerintah seperti Dana Jaminan Sosial, Kantor Manajemen Kepegawaian Pensiun, dan lain-lain, kadang-kadang mendapatkan lebih banyak pendapatan daripada yang mereka butuhkan. Jadi, alih-alih menyimpan kelebihan uang tunai ini di bawah gembok yang tidak dapat ditembus, lembaga-lembaga ini memilih membeli obligasi dan meminjamkan uang tersebut kepada pemerintah sebagai gantinya. Terakhir, cara paling beresiko yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminjam uang dari dirinya sendiri adalah melalui bank sentral. Ini berarti mencetak uang sebagai cara untuk mengisi pengeluaran atau memenuhi kewajiban pembayaran hutang. Di banyak negara, bank sentral berada langsung di bawah kendali pemerintah. Artinya, setiap kali pemerintah tersebut kehabisan uang untuk dibelanjakan dan tidak ingin meminjam dari investor domestik atau asing, pemerintah dapat meminjam uang dari bank sentral. Yang umumnya dilakukan bank sentral dalam hal ini adalah mencetak uang. Yup, uang baru. Dan memberikannya kepada pemerintah sebagai pinjaman dengan membeli obligasi pemerintah. Meskipun di atas kertas mungkin terlihat seperti pemerintah meminjam uang dari bank sentral. Pada kenyataannya dengan melakukan ini, pemerintah menciptakan uang baru yang kemudian dialirkan ke sistem. Dampak dari melakukan ini bisa sangat buruk. Krisis mata uang di Zimbabwe dan Venezuela belakangan ini adalah contoh utama dari strategi berisiko ini. Nilai mata uang di kedua negara ini turun drastis, bahkan nyaris tak berharga. Nah, itulah beberapa cara bagaimana suatu negara mendapatkan hutang atau pinjaman. Yang jelas, negara berhutang bukanlah sesuatu yang buruk kok, asalkan nilai hutang dan rasio hutang terhadap PDB masih dalam jangka sehat dan wajar.